Ya, halo teman-temannya. Pada video ini kita mau unboxing kamera yang barusan kita dapat di Overloops. Inilah Insta360 One R edisi 1 inch. Ini adalah sebuah kamera bisa dibilang action cam ya, yang akan kita gunakan untuk mereplace GoPro Hero yang sudah sangat jadul nih, Hero versi 4. Ini udah serve kita bertahun-tahun dan kondisinya masih cukup baik sebenarnya. Cuman banyak fitur-fitur yang di kamera sekarang sudah sangat umum dan tidak ada di kamera ini, yaitu seperti image stabilization. Jadi kita memutuskan untuk membeli kamera baru yang lebih modern. Dan satu hal spesial karena di Insta360 One R ini dilengkapi dengan sistem modul. Jadi kita bisa mengganti berbagai modul yang berbeda, dan kebetulan di edisi Insta360 R yang ini edisi untuk 1 inch, jadi bundle dengan sensor untuk 1 inch. Nah, sebelum kita unboxing sedikit cerita lagi. Jadi ukuran sensor memang jadi penting banget ya bagi kita untuk memastikan bahwa kualitas gambarnya itu bisa semaksimal mungkin. Di GoPro Hero ini memang dari segi POV bagus, segi FPS juga pasti lebih unggul karena dia sensornya itu sangat kecil, 3/4 kalau nggak salah, dan sensor 1 inci itu sama dengan sensor di kamera Sony RX100. Jadi ini kamera yang cukup kita andalkan untuk point and shoot, dan beberapa juga kita andalkan untuk kemampuan high FPS yang tinggi. Nah, di seri kamera ini mempunyai sensor yang sama. Jadi secara ekspektasi kita bisa expect kualitas gambar yang mungkin akan setara dengan kamera Sony RX100. Daripada kelamaan, yuk kita langsung unboxing aja. Jadi di kamera ini seperti yang sudah saya bilang tadi, versi bundle dengan modul 1 inch. Dimana modulnya ini ada beberapa pilihan lain seperti bundle dengan kamera twins, ada yang 360 dan lensa wide. Ini bundle dengan modul 1 inch. Tidak ada lensa lainnya, hanya satu lensa saja. Dengan harga sekitar mungkin kalau nggak salah 8 jutaan sekian. Oke, ini dalam boxnya. Wah, ternyata di dalam boxnya sudah dipasang seperti ini. Jadi kita nggak dapat experience untuk ngerakit ya. Aku sendiri nggak ngerti ini bukanya gimana. Tapi secara fisik ini bentuknya relatif lebih besar ya dibandingkan sama GoPro. Apalagi di versi yang 1 inch ini memang di bagian belakangnya lebih jendol gitu. Karena memang ada modul sensor 1 incinya. Dibandingkan dengan GoPro, tentu ini bukan representasi yang bagus karena GoPro versi lama banget. Tapi secara ukuran mungkin nggak jauh-jauh beda sebenarnya sih ya. Jadi ini sudah dipasang dengan LCD pack, tapi secara basic ini sangat jauh ya ukurannya. Jadi dari segi kompaktivitas memang berbeda, lebih besar. Tapi dari sisi modularitas ini nggak ada tandingannya saat ini kamera ini. Oke. Strike on the camera, kita coba nyalain dulu karena dia sudah dipasangkan ya. Kita nyalakan dan nggak bisa nyala. Semoga bukan karena rusak ya, karena nggak ada isinya baterainya aja. Oke, jadi kita nggak bisa ngetes kamera secara langsung karena secara by shipping dia nggak ada baterainya. Mungkin juga untuk safe biar lebih aman juga ya. Oke, sekarang experience buat bukanya. Ternyata ya cukup gampang, cukup menekan tombol di sini sudah terbuka. Dan satu hal yang menarik lagi karena ini modularnya tidak hanya dari segi ngerangkainya ya, tapi sebenarnya dari segi ergonomis bentuknya juga ada satu modul baterai yang bisa dipasangkan di bagian belakang sini. Jadi nanti bentuknya bisa panjang ini satu pertimbangan juga. Oke, untuk ngetes kameranya, kebetulan di modul pembelian ini juga sudah ditambahkan satu baterai cadangan lagi. Coba saya ambilkan dulu. Oke, ini baterai tambahan dari bonusnya. Kita coba pasang. Wah, udah lepas sendiri ya, nggak dapat the moment of satisfaction-nya. Oke, untuk memasangkan terus seperti ini. Kok susah nih, gimana nih?
Oke. Apakah sudah? Nggak tahu juga. Atau mungkin karena masih baru ya dia ada segelnya kali ya. Not sure. Tapi dua baterai ini masih belum bisa semua. Apakah disegel? Nggak juga sih kayaknya. Oke, kelihatan bodoh kali ini. Ya, nggak nyala. Ya baiklah, ini kalau ternyata emang unitnya rusak jadi video bukti. Oke, sekarang masuk ke isi yang berikutnya. Dari segi penggunaan masih belum bisa dulu, kita bisa lanjutkan untuk inside the box-nya di setiap pembeliannya. Harusnya dapat charger sih sama kabelnya. Ini dapat kabelnya USB-C. Udah banyak kabelnya, nggak usah dibuka, eman-eman. Ini unit, oh ya, jadi ada housingnya. Nah ini menarik banget sih housingnya karena besar banget ternyata. Dan dari segi mounting, dia memakai mounting standar GoPro ya. Jadi kompatibilitasnya nggak usah kita ragukan. Untuk aksesoris yang sudah dipunya, tidak perlu, nggak sampai mubadir ya. Dari beberapa box-box di dalamnya nggak jauh beda dari beberapa produk lainnya. Kita dapat satu buah stiker Insta360, menarik, tidak diesel stikernya. Oke, nah ini juga menarik teman-teman. Jadi kita dipaksa untuk para kalangan profesional ini sepertinya kita dipaksa untuk beli satu casing lagi karena bawaannya ini nggak ada cold shoe-nya. Jadi untuk pemakaian mic eksternal sepertinya kita harus beli lagi. Untuk yang lainnya, untuk satu casing yang sudah tersedia cold shoe-nya dengan harga yang cukup mahal sih. Nah ini experience untuk buka casingnya. Nah ini berbeda dengan GoPro ya, dari frame GoPro ini. Jadi kalau GoPro kan biasanya kita dapat casingnya yang underwater ya, sama yang frame kayak gini nih. Ini bukanya seperti ini dan dia ukurannya compact banget. Tapi kalau seperti ini sudah nggak muat ya, langsung nggak muat karena dia framenya tidak muat dipasangkan dengan lensa yang 1 inci. Sepertinya terus buka terlebih dahulu. Oke, cukup mendebarkan. Oke, lensanya cukup besar. Oh, ini berarti dia serve as lens protector ya ternyata. Jadi secara fisik sebenarnya lensanya pun nggak begitu lebar. Jadi maksudnya dari ukuran juga ya ngefit lah dengan body Insta1R-nya. Cuman nggak tahu kenapa kok sampai harus dikasih seperti ini. Jadi jadinya jadi gede banget ini. Nah kita masukin dulu. Oke, cukup susah. Ya, fit. Surprisingly satisfying ya untuk masukinnya. Kita pastikan dulu untuk nutupnya, jadi ngepas banget gitu. Nanti pasang lagi. Kita tutup gini. Kok susah nih, gimana nih? Aduh, kok susah ya? Ini apakah nggak buat ini ya modulnya, jangan-jangan nih? Karena di Insta yang versi One ini sini lebih jendol gini. Jadi dia dipasang kayak susah ya. Nggak tahu ini PR juga. Tapi basically ya seperti ini. Besar banget lensanya. Dibandingkan dengan lensa GoPro ini mungil banget. Dan yang versi yang 360 dan versi yang wide mungkin juga ukurannya nggak begitu jauh beda. Tapi karena ukuran lensa filternya ini bikin jadi gede banget. Ini PR pertama, kenapa nggak bisa masuk? Apakah dipaksa? Oh, nggak bisa dipaksa bro. Ini something PR banget nih. Oh, nggak bisa. Tidak bisa. Oke, PR pertama adalah karena nggak kuat passingnya di modul yang One R ini. Mungkin bisa dipaksa, cuman kayaknya agak ragu untuk sekarang. Kita coba keluarin dulu. Oh, sebuah kebodohan teman-teman. Karena kebalik, goblok. Iya, kebalik.
Dan ternyata kebalik teman-teman, karena di shooting jadinya grogi kan. Jadi pasang dulu gini. Nah, oke. Ya, sudah bisa sekarang. Oke, sudah terpasang. Ini versi sudah dikasih casing. Bagian sampingnya belum dibuka tadi. Dinyalain, tombolnya jadi agak berat sih. Dan masih belum nyala. Kita akan coba dengan charger nanti. Tapi yang jelas ternyata dapatnya 1, 2, ya kan? Kemudian satu mountingnya, terus kemudian safety battery base safety guidelines-nya, dokumen, nggak tahu bahasanya apa. Yang jelas dapatnya itu sama baterai charger, lainnya sudah nggak ada lagi. Oke. Jadi dapatnya cuman ini aja teman-teman. Nggak dapat lagi yang lainnya. Aku cek tasnya itu aja. Ini pun dapatnya karena bundle tadi. Ini pun harusnya nggak ada di boxnya. Terdapatnya karena bonus. Aku cek tasnya kita dapat charger juga, tapi ternyata nggak dapat. Sehingga untuk ngetes baterainya pun kita nggak bisa karena emang nggak dapat charger. Dan berikutnya lagi, kalau kita lihat bukanya ternyata agak susah. Ini harus buka dulu. Jadi ini agak merepotkan sih. Jadi karena kalau kita nanti buka pengen ganti baterai, dia harus buka lensanya dulu. Iya kan? Buka lensa filternya, ganti baterai, harus cepot, lepas semuanya, kemudian baru diganti baterainya. Ini aku akan coba buka juga di sini. Siapa tahu, satisfying. Kita akan buka chargernya dari sini berarti ya. Jadi kita sekarang ini hanya bisa nge-charge dengan menggunakan charger. Terus untuk secara out of the box ini masih belum bisa nyala sama sekali ya. Saya ulangi lagi, masih belum bisa. Kebalik enggak juga sih ya. Sekarang coba teman-teman, kita akan masukkan, kemudian kita cas dengan power bank. Kita coba. Oke, ada power bank. Kita akan coba menggunakan kabel bawaannya, just to make sure use all the original accessories is come with it. Untuk ngelakuin semuanya by procedure. Kita akan coba masukin di sini. Harusnya dia ngecas ya. Oke, dia charging. As you can see, there's a like indicator. Kita akan coba nyalakan. Ya, nyala. Oke, so ini startup awalnya kita bisa menggunakan sambil nge-charging. Oke, jadi just to make sure produknya nggak error. Dan pilih English. Nah, ini menarik banget sih, karena aku juga baca beberapa review sebelumnya. Kalau kita nggak bisa, oh bisa. Tadi suruh buka, suruh pakai handphone, terus kemudian sambil konekkan Insta ke aplikasi di handphone. Tapi ternyata juga bisa juga. Oh, ternyata udah nggak kuat. Dia masih harus ngecas lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu teman-teman, ini adalah video one take. Jadi kita nggak expect untuk lebih lama lagi. Tapi secara basically aplikasinya seperti ini. Dan dari segi penggunaan masih belum bisa ngasih impresi, tapi dari segi bentuk dia cukup besar dan ada kemungkinan kita bisa lebih compact lagi dengan tidak pakai
filter lensa ini di beberapa kesempatan khusus yang kita nggak butuh penggunaan di outdoor, kayak indoor kita butuh the maximum image quality, kita bisa nggak pakai ini. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kalau kita nggak pakai ini, apakah segitu rentannya kah lensanya ini? Karena kalau kita lihat kayak di GoPro, terus kayak di action cam yang lainnya, itu pun juga nggak selebay harus pakai filter seperti ini gitu ya. Dan ternyata mereka memprovide karena memang ini juga cukup mahal harga modulnya. Oke teman-teman, jadi sementara itu dulu untuk impresi awal dari Insta360 tentang penggunaannya. Beberapa hal yang ingin aku coba seperti menggunakan external microphone dan juga penggunaan USB-C to 3,5 mm jack input. Apakah langsung bisa ataukah kita harus masih pakai bawaan dari Insta360-nya. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Ini adalah senjata baru di Overloops untuk POV. Harapannya dengan ini kita bisa lebih banyak bikin konten BTS lagi yang jauh lebih berkualitas tentunya, karena bisa dipasangkan sebagai secondary kamera di mode POV maupun di atas dari kamera itu sendiri. Oke, thanks for watching. Nantikan terus konten berikutnya dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.